Hai gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Hari ini kita menuju ke Amerika di tahun 80-an pada awal mula kasus ini terjadi. Kasus ini merupakan salah satu kasus dari seorang SK yang paling produktif dalam sejarah New York. Media menjulukinya sebagai Joel the Ripper. Nggak pakai lama, watch. Joel David Rifkin dilahirkan pada tanggal 20 Januari 1959 dari sepasang kekasih yang belum menikah. Ibu dan ayah kandungnya adalah mahasiswa sebuah universitas di New York. 3 minggu setelah kelahirannya, Joel diadopsi oleh pasangan suami istri bernama Bernard dan Jane Rifkin. Bernard adalah seorang insinyur struktural, sedangkan Jane adalah seorang ibu rumah tangga. Keluarga mereka hidup berkecukupan dan 3 tahun kemudian mereka juga mengadopsi seorang putri bernama Jean. Bernard seorang yang perfeksionis dan sedikit sombong, namun dia tidak pernah berlaku kasar pada anak-anaknya. Jean seorang yang penuh kasih sayang tetapi kurang peka dalam perkembangan anak-anaknya. Hal inilah yang membuat mereka mengabaikan masalah yang akan segera dihadapi Joel saat di sekolah. Joel memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi dengan IQ 128. Namun, dia menderita gangguan disleksia yang membuatnya mengalami gangguan belajar, kesulitan membaca, menulis, dan mengeja. Dia gagal di kelasnya dan seringkali hampir tidak naik kelas yang membuat ayahnya sangat kecewa. Sayangnya, tidak ada yang menyadari penyakitnya sehingga tidak ada yang membantu Joel untuk sembuh. Teman-temannya menganggap bahwa Joel tidak pintar. Pada tahun 1965, keluarga Joel pindah ke Long Island. Lingkungan baru tempat mereka tinggal merupakan lingkungan kalangan menengah ke atas. Joel memulai kehidupan di sekolah baru, tetapi di sini pun dia kesulitan menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya. Di sini, Joel juga menjadi target utama para pengganggu di sekolahnya. Semasa SMA, dia diberi julukan kura-kura karena gaya berjalannya yang lambat. Dia seringkali dipermalukan, barang-barangnya dicuri atau sengaja dirusak. Teman-temannya melakukan perbuatan nakal lainnya seperti menarik celana Joel hingga ke bawah saat dia sedang menuju ke kamar mandi. Meskipun bertubuh besar, namun Joel tidak pernah melawan. Dia justru bersikap baik dengan mengundang anak-anak tersebut datang ke rumahnya untuk bermain. Mereka menerima undangan tersebut hanya untuk mengambil minuman serta membuang sampah ke rumahnya sebelum mereka pergi. Dan keesokan harinya kembali mengganggunya di sekolah. Joel menyukai fotografi sehingga orang tuanya membelikan kamera baru dan dia bergabung dengan grup fotografi yang bertugas memotret untuk buku tahunan sekolah. Selama bergabung dalam grup ini, Joel melakukan tugasnya dengan baik dengan tujuan agar diterima oleh teman-temannya. Tetapi sayangnya, sesaat setelah bergabung, salah seorang temannya mencuri kamera tersebut. Walaupun tanpa kamera, Joel tetap bergabung dalam grup itu sampai proyek buku tahunannya selesai. Namun ketika mereka mengadakan pesta penutupan, mereka sengaja tidak mengundang Joel. Hal ini membuatnya hancur dan terpuruk. Seolah-olah usahanya selama ini tidak dianggap. Marah dan malu, Joel kembali menghabiskan waktunya di kamar dan menenggelamkan dirinya ke dalam buku-buku serta film bertemakan kejahatan dan happy ending ekstrim. Hal ini menimbulkan gangguan pada mental dan harga diri Joel, ditambah dengan ketidakmampuannya untuk membuat sang ayah bangga. Joel terobsesi dengan film Alfred Hitchcock yang berjudul Frenzy. Film ini membuatnya memiliki fantasi aneh, terutama pada adegan yang menunjukkan seorang wanita yang dicekik. Dan inilah yang menjadi titik gelap dalam fantasinya di masa depan. Selama akhir masa remajanya, dia terobsesi dengan belalang sembah dan sering membawa mobil orang tuanya keluar larut malam untuk berkeliling Long Island mencari wanita yang bisa disewa. Kebiasaan ini segera berubah menjadi kecanduan karena dia akan mulai segera menghabiskan ratusan dolar per minggu untuk wanita-wanita tersebut.
Semasa kuliah di Nassau Community College, dia sempat berpacaran dengan teman sekelasnya. Namun hubungan tersebut hanya sebentar saja dan Joel kembali ke hobi lamanya. Akibat hobinya yang menguras kantong, Joel tidak mampu untuk membayar sewa apartemen. Di tahun 1984, dia drop out dan kembali pindah ke rumah orang tuanya. Di saat ini, Joel memiliki pekerjaan sampingan selama sisa tahun 80-an. Namun di saat bersamaan, fantasi gelapnya semakin dalam. Dia mulai mengkoleksi potongan-potongan koran yang menampilkan artikel pembunuhan wanita dan membuat kolase dari artikel tersebut. Selain itu, dia juga terobsesi dengan Ted Bundy. Setelah kematian ayahnya di tahun 1987, Joel semakin tenggelam dalam kesedihan. Dia mulai merenungkan hidupnya dan melihatnya sebagai kegagalan yang hina, serta menyalahkan kegagalannya akibat obsesinya terhadap para belalang sembah. Hingga pada satu waktu, Joel sampai pada kesimpulan bahwa satu-satunya cara agar dia bisa melepaskan diri dari kecanduan ini adalah dengan bertindak berdasarkan fantasi gelapnya, yaitu melenyapkan para wanita. Dan 2 tahun kemudian, fantasinya berubah menjadi kenyataan. Pada tanggal 5 Maret 1989, lapangan golf di New Jersey dibuka seperti hari-hari sebelumnya. Saat pelanggan masuk dan memulai permainan mereka, semua tampak normal seperti biasanya. Namun sore itu, saat 2 orang pemain golf berjalan ke lubang nomor 7 yang berada tidak jauh dari area berhutan untuk mengambil bolanya, mereka menemukan bola tersebut telah mendarat di dekat sebuah kaleng cat tua. Salah seorang pria yang penasaran membuka kaleng tersebut dan menemukan sesuatu yang mengerikan. Di sana terdapat telapak seorang wanita muda yang telah terpisah. Polisi yang tiba di TKP kesulitan untuk mengidentifikasi karena sebelumnya tidak ada laporan orang hilang yang cocok dengan deskripsi wanita itu, dan tidak mungkin melakukan identifikasi melalui catatan gigi karena sang pelaku telah mencabut seluruh gigi wanita itu. Sebulan kemudian kembali ditemukan bagian tubuh wanita lain di utara Jefferson Township, yang menurut asumsi polisi temuan itu adalah bagian dari jasad wanita yang sebelumnya ditemukan di lapangan golf. Berdasarkan tes darah, diketahui jika jasad tersebut mengidap HIV, sehingga mereka menduga jika korban kemungkinan berprofesi sebagai belalang sembah. Polisi pun membuat replika dari wajah korban yang dinamai sebagai Jendu dan merilis foto-fotonya dengan harapan jika ada seseorang yang mungkin bisa mengenalinya. Namun butuh waktu 5 tahun ke depan hingga Jendu diketahui identitasnya. Sementara itu, sang pelaku akan memulai serangan lain yang lebih mengerikan di kota New York. Pada 14 Juli 1991, lebih dari 2 tahun setelah kejadian di lapangan golf, petugas pemadam kebakaran yang sedang melakukan latihan di dekat Sungai Hudson menemukan jasad seorang wanita mengambang di sungai. Dia adalah Barbara Jacobs yang memiliki catatan kriminal panjang termasuk kepemilikan obras dan belalang sembah. Penyebab kematiannya tidak bisa diputuskan akibat jasadnya yang telah lama terendam air. Korban ketiga ditemukan pada 23 September. Seorang wanita Asia bernama Yunli mengapung di Sungai Harlem dengan kondisi rusak. Sama seperti korban sebelumnya, Yunli memiliki profesi sebagai belalang sembah. Dan karena hal ini, polisi berasumsi jika sang pelaku menargetkan wanita dengan profesi tersebut sebagai korbannya. Namun, hal ini justru semakin menyulitkan penyelidikan mereka. Karena wanita dengan profesi tersebut seringkali kehilangan kontak dengan keluarga atau teman-teman mereka dan dapat pergi selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan tanpa memberitahu keluarganya. Gaya hidup mereka juga menyulitkan polisi untuk melacak pergerakan mereka.
Pada bulan Mei 1992, seorang pengendara motor berhenti di sepanjang jalan raya untuk buang air. Dia menemukan tubuh seorang wanita yang tertutup sebagian tergeletak di pinggir jalan. Korban diidentifikasi sebagai Ana Lopez yang merupakan seorang ibu dengan 3 anak. Seperti korban sebelumnya, Ana memiliki profesi yang sama. 2 bulan kemudian, pada 9 Juli 1992, 911 mendapatkan panggilan yang melaporkan penemuan sebuah tong minyak berisi jasad terpisah yang terdampar di pantai. Jasad tersebut milik dari Marianne Holloman. Marianne diidentifikasi dari catatan giginya. Hanya 2 hari setelahnya, kembali ditemukan drum minyak oleh seorang nelayan di sungai yang sama. Namun kali ini sulit dikenali akibat kondisinya yang telah rusak. Sayangnya, setelah banyaknya penemuan ini, polisi masih kesulitan untuk menemukan pelakunya. Dengan banyaknya kasus di tahun itu, membuat kasus ini tidak menjadi prioritas utama mereka. Dan hal ini membuat pelaku semakin menjadi-jadi. Pada malam 24 Juni 1993, seorang belalang sembah bernama Tiffany Bresciani sedang mencari klien di Allen Street, Manhattan. Dia ditemani oleh pacarnya, Dave Rubinstein, seorang penyanyi punk rock yang merupakan mantan vokalis band Reagan Youth. Seorang pria mendekati mereka dengan mengemudi truk pickup Mazda tahun 1984. Pria itu terlihat seperti kutu buku yang memakai kacamata tebal bernama Joel Rifkin. Joel terkenal di antara para belalang sembah di sekitar wilayah New York karena dia selalu datang setiap hari. Tiffany tidak mengenal Joel, namun dia menganggap pria bersuara lembut itu tidak berbahaya. Dia pun memberitahu Dave bahwa dia akan kembali dalam beberapa menit. Tiffany terlihat menaiki truk Joel dan pergi bersamanya. Dan itulah saat terakhir kalinya Tiffany terlihat dalam keadaan hidup. 1 jam kemudian, ketika dia belum kembali, Dave menelpon 911 dan memberikan deskripsi kendaraan Joel pada polisi. Mereka menjelajahi area itu untuk mencarinya. Namun, tidak ditemukan mobil dengan ciri-ciri tersebut. Tetapi 2 minggu kemudian, polisi negara bagian melihat sebuah truk pickup dengan plat nomor yang hilang dikemudikan dekat Bandara Republik Malville. Polisi menyuruhnya menepi, tetapi si pengemudi melarikan diri hingga terjadi pengejaran ke daerah Minola. Yang ironisnya, truk tersebut menabrak tiang telepon di depan gedung pengadilan. Pengendaranya adalah Joel Rifkin. Ketika polisi mendekatinya dengan tujuan akan menilangnya, mereka terkejut dengan bau busuk yang tercium dari mobil. Saat digeledah, mereka menemukan Tiffany dalam keadaan telah rusak parah. Diperkirakan dia telah meninggal seminggu sebelumnya. Joel yang ditangkap saat diinterogasi dengan santai tanpa perasaan menceritakan apa yang telah dilakukannya pada wanita itu. Melihat gayanya yang sangat santai, polisi menduga bahwa kemungkinan Tiffany bukanlah korban pertamanya. Dan saat mereka mewawancarainya selama 8 jam ke depan, mereka segera menemukan fakta-fakta lainnya tentang korban-korban sebelumnya. Namun, polisi sedikit kurang yakin karena Joel memiliki ingatan yang buruk. Dia mengenal korbannya bukan berdasarkan nama, melainkan berdasarkan nama jalan tempat dia menjemput para korban. Tetapi ketika polisi menelusuri daftar orang hilang atas nama Jendu, mereka segera menyadari bahwa Joel mengatakan yang sebenarnya. Dia mengidentifikasi Jendu yang telah ditemukan bertahun-tahun yang lalu. Dalam interogasi di tanggal 28 Juni kepada detektif, Joel menuliskan nama-nama yang dia ingat serta membuat peta lokasi untuk membantu polisi menemukan korban yang masih hilang. Selama menjalankan aksinya, diperkirakan total korbannya sebanyak 17 orang yang 2 diantaranya tidak bisa diidentifikasi.
Semua korban Joel adalah belalang sembah yang dia ambil dari jalanan Manhattan selama 5 tahun terakhir. Menurut Joel, dia menargetkan mereka sebagai korbannya karena mereka sering bepergian dan bisa menghilang selama berbulan-bulan tanpa dicurigai oleh orang lain. Ketika polisi menelusuri rumah ibu Joel di East Meadow, di sana ditemukan lebih banyak barang bukti termasuk pakaian, perhiasan, kartu perpustakaan, dan kartu kredit milik 10 wanita yang menjadi korbannya. Dengan informasi ini, mereka dapat mengidentifikasi lebih banyak korbannya. Penyidik juga menemukan gerobak dorong berlumuran darah dan gergaji mesin di rumahnya. Trofi tersebut disimpannya dengan tujuan untuk mengingat urutan korban dan kejahatannya. Menurut Joel, korban pertamanya bernama Susie yang dibawanya pulang ke rumah saat ibu dan adiknya sedang pergi dalam perjalanan bisnis. Selama Susie berada di sana, yang dilakukannya hanya tidur, lalu bangun kembali untuk menikmati obras dan kembali tidur seperti seorang princess. Joel yang tidak tertarik dengan obras tentunya merasa jengkel dengan kegiatan Susie yang hanya bermalas-malasan. Joel yang kesal melampiaskan kemarahannya dengan memukul Susie hingga pingsan dan mencekiknya hingga tewas. Ketika mendengar berita tentang penemuan tersebut, membuat Joel panik dan cemas jika ia akan tertangkap. Karena hal ini, dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa hal itu akan menjadi pertama dan terakhir kalinya dia melenyapkan seseorang. Namun setelah 2 tahun berlalu, Joel melanggar janjinya dengan melenyapkan korban kedua akibat tidak memiliki uang untuk membayar sewa jasa wanita itu. Di tahun 1991, Joel mencoba membuka perusahaan pertamanan dan menyewa gudang penyimpanan untuk peralatannya, sekaligus sebagai tempat sementara untuk menyembunyikan jasad korbannya. Namun walaupun telah memiliki usaha, 6 bulan kemudian Joel semakin sering melakukan aksinya. Dalam aksinya, Joel menggunakan pola yang sama. Dia akan menjemput korban, melakukan happy ending, melenyapkannya, dan kemudian membuang jasadnya. Dalam persidangan, bersama pengacaranya bernama Robert Sell, Joel mencoba membuat alasan kegilaan akibat dari pengalaman masa kecilnya yang traumatis sebagai pemicu perbuatannya. Namun, alasan tersebut ditolak oleh pengadilan. Menurut hakim, pengalaman semasa kecilnya memang menyakitkan, tetapi itu bukanlah alasan untuk menyakiti orang lain karena ada banyak anak-anak lain yang juga pernah dibully, tetapi sedikit sekali dari mereka yang berakhir menjadi pembunuh. Joel punya pilihan hidup, tetapi dia justru memilih sebagai monster. Dan untuk para korban, walaupun mereka berprofesi seperti itu, tetapi mereka juga memiliki kehidupan, keluarga, impian, dan masa depan. Dalam persidangan, Joel telah mengganti pengacaranya sebanyak 2 kali tanpa alasan yang jelas. Pada tanggal 9 Mei 1994, setelah semua korban ditemukan, Joel divonis hukuman penjara selama 203 tahun. Dan jika Joel memiliki darah vampir yang abadi, diperkirakan dia akan bebas pada usia 238 tahun. Bertahun-tahun setelahnya, dia meyakini perbuatannya adalah akibat dari cacat mental yang membuatnya membunuh. Di akhir tahun 90-an, dia secara sukarela berpartisipasi dalam beberapa studi psikologis untuk menemukan kelainan fisik di otak para serial killer. Di tahun 2013, korban pertama yang bernama Susie diidentifikasi melalui DNA dan diketahui identitas aslinya sebagai Heidi Barch. Sayangnya, 2 korban lainnya tidak bisa diidentifikasi. Mereka hanya dikenal sebagai korban nomor 6 dan korban nomor 9. Di akhir tahun 1998, teman Joel semasa kecil yang juga merupakan seorang investigator bernama Robert Mladinich mengunjungi Joel di penjara. Dalam percakapan mereka tentang kejahatan yang dilakukan Joel, Robert melihat
Joel bersikap sangat tenang saat menceritakan kejahatannya. Wajahnya terlihat datar tanpa emosi dan tanpa penyesalan. Menurut pengakuan Joel, dia juga ingin merasakan rasa penyesalan, empati, dan rasa sedih seperti manusia lain pada umumnya. Tetapi dia sendiri juga tidak mengerti mengapa dia tidak mampu melakukannya. Selama ditahan, Joel berpindah-pindah di beberapa penjara dan berakhir di penjara New York. Dan sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke media sosial kalian. Dan buat kalian yang masih betah hingga akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.